Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu, berkah dalam. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 17 Mei tahun 2021, hari biasa pekan ke-7 Paskah. Kita juga memasuki hari yang keempat novena Roh Kudus. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, dalam amanat perpisahannya, Tuhan Yesus mulai berterus terang kepada para murid tentang dirinya. Lalu para murid pun tidak lagi menerka-nerka apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tetapi langsung memahami bahwa Yesus datang dari Allah. Namun sekali lagi Tuhan Yesus memberikan nubuatnya bahwa para murid akan menderita di dunia, akan dicerai-beraikan, akan menderita penganiayaan. Tuhan Yesus berpesan ketika itu terjadi, kuatkanlah hatinya, tetaplah berpegang kepada kebenaran, yakni Tuhan Yesus sendiri, sabda-sabdanya. Karena Tuhan Yesus telah mendahului mengalahkan dunia dengan kesetiaan, ketaatan, dan juga keteguhannya di dalam melaksanakan kehendak Bapa. Meskipun ia ditinggalkan oleh para murid, tapi ia tidak sendiri karena Bapa menyertainya. Maka demikian juga kita, kalau di dalam dunia ini kita mengalami berbagai macam kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan ataupun ancaman, ketika kita tetap berpegang kepada kebenaran yang diwartakan oleh Tuhan Yesus, yakni Kristus sendiri, maka tetaplah, teguhlah hatinya, kuatkanlah hatinya, sehingga kita boleh untuk mengikuti Yesus yang lebih dahulu melakukan itu dan akhirnya mengalahkan dunia. Kita pun diajak untuk bisa mengalahkan dunia ketika kita boleh memiliki hati yang teguh di dalam setia kepada Kristus Sang Kebenaran Sejati. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga hidup kita dari hari ke hari dituntun, dikuatkan, dan oleh Roh Kudus sendiri, akhirnya kita boleh untuk melalui dunia ini dengan senantiasa setia kepada Kristus. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada Kristus Sang Kebenaran Sejati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.